Bab 007. Maksud kamu apa? Saya nggak tahu apa-apa kok, gugup Nyonya Ningsih. Aktingmu terlalu bagus, hingga saya tertipu. Sinis Nyonya Lia. Wah, nggak ngangka loh Jeng, Anda pintar juga ya cari kesempatan, tapi sayang sekali niat kamu itu tidak berjalan dengan semestinya. Kekeh teman-teman arisan mereka. Lia, setauku dia sangat pilih-pilih loh nyari calon suami untuk anaknya. Pas dia bilang Claudia akan berbesanan dengan Nyonya Lia, gue sedikit tidak percaya sih, karena Dion itu kan gak pernah mau dijodohkan sama wanita lain. Dia masih menunggu istrinya, tapi tiba-tiba Jeng Ningsih bilang kalau anaknya akan menikah dengan Dion. Kayak gak mungkin gitu. Ternyata ada udang di balik bakwan. Sahut salah satunya. 1. Nyonya Ningsih hanya bisa mengeram kesal mendengar ucapan ternan temannya itu, sungguh ingin sekali dia melawan mereka, namun itu tidak mungkin dia lakukan, karena dia kalah jumlah, satu pun tidak ada di pihaknya. Jeng Lia, urusan kita sudah selesai, toh anak kita nggak jadi bersatu, tolong dong jangan mempermalukan saya. Ujar Nyonya Ningsih merasa tersakiti. Astaga, kita temanan sama makhluk macam apa sih, dia tadi yang menghina menantu saya, tapi kok sekarang dia yang merasa tersakit, dasar edan. Kekeh Nyonya Lia geleng-geleng kepala. Bersyukurnya kita cepat tahu kelakuan dia, jadi nggak ada yang jadi korban dia. Siapa sih yang ngajak dia ikut geng kita, merusak suasana saja. Ujar yang lain dengan wajah kesal. Sudah, abaikan saja dia, yuk kita mulai saja arisannya, saya sudah ada janji sama kedua cucu saya. Lerai Nyonya Lia. Nyonya Ningsih yang merasa dikacangin menghentikan kaki meninggalkan restoran itu, dengan bersungut-sungut kesal. Awas kalian, jangan pikir saya akan terima perlakuan kalian ini, saya akan balas kalian semua. Gerutu Nyonya Ningsih. 45. Meninggalkan teman-temannya itu, dia melihat dari luar restoran, teman-temannya sedang tertawa bahagia tanpa ada yang peduli dengan dirinya. Sialan mereka semua. Geram Nyonya Ningsih meninggalkan restoran mewah itu. 46. Bintang berjalan dengan langkah riangnya menuju sekolah, dan bibirnya terus saja bersenandung. Saking asik sendiri Bintang tidak menyadari dari tadi diikuti oleh seseorang. Astaga! Kaget Bintang, mencoba melepas tangannya dari genggaman seseorang. Mata Bintang melotot tidak percaya dengan laki-laki di sampingnya itu. Astaga, Om! Apa-apaan sih, main pegang-pegang aja. Kesal Bintang terus mencoba melepaskan tangannya dari tangan Doni, namun Doni tidak semudah itu untuk melepaskan tangan pujaan hatinya itu. Doni tersenyum manis ke arah Bintang, kenapa memang? Acuh Doni terus saja memegang tangan gadis pujaannya. Itu. Malu ih. Om, tuh lihat diliatin banyak orang, kesal Bintang. Gak akan saya lepaskan kamu, kenapa kamu selalu menghindar dari saya Ujar Doni menatap tajam manik mata Bintang. Melihat tatapan mata Doni itu membuat Bintang sedikit merinding. Mana ada aku menghindar dari Om, lagian buat apa juga aku menghindar, emang kita punya hubungan, saudara bukan, orang tuan bukan, pacar bukan, suami apalagi. Judes Bintang. Sudut bibir Doni tertarik ke atas, mendengar celotehan dari pujaan hatinya itu. Siapa bilang kita nggak ada hubungan? Sangkal Doni. Ih, apaan sih Om? Hubungan apa coba? Kesal Bintang berusaha melepaskan tangannya dari tangan Doni. Om, bisa lepasin gak sih, tangan aku? Kesal Bintang. Kalau kamu mau saya lepasin, ada syaratnya. Ucap Doni menaik turunkan alisnya. Apa sih, Om?
Pakai syarat-syarat segala. Kesal Bintang. Tentu saja ada syaratnya, kalau enggak saya tidak akan melepaskan tanganmu, biar saja seperti ini sampai kamu mau menerima syarat dari saya. Acuh Doni membawa tangan Bintang ke arah dadanya. Om, apa-apaan sih, lepas tahu nggak? Kaget Bintang saat tangannya berada di dada laki-laki matang itu, sungguh ini pengalaman pertama untuk Bintang mendapatkan perlakuan tak terduga itu. Doni hanya terkekeh melihat wajah Bintang yang bersemu merah. Cantik. Gumam Doni namun masih terdengar oleh Bintang. Ya iyalah aku cantik, namanya juga perempuan. Galak Bintang. Lama-lama pengen cium pipi kamu deh. Kekeh Doni. 47. Hi. Dasar om-om mesum, dasar orang tua, kalau sudah kebelet nikah, nikah saja sana, jangan mesumin anak orang. Ketus Bintang. Masalahnya calon istri saya belum mau menerima saya. Keluh Doni. Ye. Itu si DL, makanya usaha sana biar cepat dinikahin. Ujar Bintang. Ini lagi usaha. Jujur Doni. Hei. Mana ada lagi usaha, omnya dari tadi mengganggu aku aja. Kesal Bintang. Kan kamu calon istri saya. Ungkap Doni. Ser. Pipi Bintang langsung bersemu merah mendengar ucapan Doni tersebut. 1. Mana ada ya, aku bukan calon istri om, jangan ngada-ngada deh, om pedofil ya. Ujar Bintang melengos ke arah lain, sungguh ucapan Doni itu membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Gak apa-apa dibilang pedofil, asal bisa sama kamu, walau umur saya sudah 30-an, tapi wajah saya masih terlihat lebih muda, bahkan masih seperti anak kuliahan. Sahut Doni santai. Bintang hanya mendengus kesal mendengar kenarsisan Doni itu, tapi memang benar, walau sudah tua, laki-laki itu memang terlihat masih seperti anak kuliahan. Om, ayolah, lepasin tangan aku mau sekolah loh ini. Frustasi Bintang. Kan saya sudah bilang, saya akan melepaskan tangan kamu, kalau kamu menerima persyaratan dari saya. Astaga, harus gitu. Kesal Bintang. Angguk Doni mantap. Ya udah cepatan ah. Kesal Bintang. Doni tersenyum tipis melihat wajah Bintang yang ditekuk karena kesal. Pertama, kamu jangan panggil saya om. Yang kedua, jangan pernah menghindar dari saya. Ketiga, saya mau kamu jadi pacar sayang. Ujar Doni serius. Lah. Apa-apaan? Oga aku. Persyaratan pertama, baiklah aku nggak akan manggil om, aku panggil bapak aja. Celetuk Bintang. Doni melotot tidak terima, bisa-bisanya gadis itu memanggilnya bapak. Yang lainnya, aku nggak mau. Tolak Bintang dengan tegas. Ya sudah, kalau tidak mau, saya juga nggak akan melepas tangan kamu. Acuh Doni. Om, astaga, aku bisa terlambat loh om. Kesal Bintang. Emang saya peduli. Acuh Doni. 48. Itu banyak orang loh yang melihat kita. Keluh Bintang. Biarkan saja, saya suka dilihat sama orang, apalagi lagi gandengan kayak gini. Santai Doni. Mata Bintang membola saat mendengar penuturan Doni itu, dasar laki-laki ini, sudah tua tapi sangat keras kepala, tidak tahu malu. Umpat Bintang dalam hati. Jangan mengumpat saya dalam hati, sayang. Langsung saja di depan orangnya. Kekeh Doni. Bintang terjangkit kaget, ternyata laki-laki itu cenayang juga. Saya bukan cenayang seperti yang ada di otak kamu itu ya. Celetuk Doni lagi. Kalau bukan cenayang lalu apa, tahu aja isi hati orang. Cibir Bintang. Saya bukan cenayang, ini karena hati kita sudah menjadi satu, makanya saya tahu apa yang ada di dalam hati kamu,
dan apa yang ada di dalam kepala kamu itu, sangat terlihat jelas di dahimu. Tunjuk Doni ke kepala Bintang. Bintang langsung meraba dahinya, apa yang dia pikirkan terlihat nyata di dahinya itu. Doni terkekeh melihat tingkah polos Bintang itu. Om ngerjain aku ya? Kesal Bintang. Mana ada? Kekeh Doni. Sementara itu, ada seseorang dari tadi mengikuti mereka, dengan jarak sedikit jauh, agar tidak dilihat oleh kedua orang itu. Terlihat sekali wajah kesal dan wajah penuh kebencian di wajah perempuan itu. Dasar miskin, sudah diperingati masih saja menggoda Bang Doni, tidak tahu diri. Geram Putri melihat keakraban Doni dan Bintang. Sungguh Putri tidak terima melihat kedekatan Doni dan Bintang, dia sangat benci itu, dia tidak suka siapa yang dekat dengan dirinya, lalu dekat juga dengan Bintang, Putri merasa tersiingi oleh Bintang. Padahal tanpa disaingi, Bintang memang banyak lebih unggul dari Putri, namun gadis itu tetap menutup mata, dia sangat percaya diri, kalau dia lebih segala-galanya dari Bintang. 49. Buk. Astaga. Apaan sih lu? Kesal Bintang memegang bahunya yang terasa sakit, gara-gara ditabrak oleh Putri. Mampus lu, itu belum seberapa. Sinis Putri. Lu kenapa sih, cari gara-gara mulu sama gue? Kesal Bintang menatap tajam ke arah Putri. Itu belum seberapa, kalau lu masih bandel, nggak dengar omongan gue bakal bikin jauh lebih sakit dari ini, dan itu membuat lu menyesal. Ancam Putri menunjuk dada Bintang. Dengan cepat Bintang menghempas tangan Putri, tidak hanya itu, Bintang juga meremas kasar tangan Putri, hingga Putri meringis menahan sakitnya. Gue nggak punya masalah sama lu, jadi jangan selalu mengancam gue. Geram Bintang, yang biasanya hanya akan menghindar dan pergi begitu aja saat Putri mencari gara-gara dengannya, namun kini Bintang mulai muak dengan anak manja dan sok berkuasa itu, sesekali dia harus melihatkan sikap tegasnya agar anak manja itu tidak selalu semena-mena, mentang-mentang kaya raya, lalu bisa berbuat seenaknya, sepertinya Bintang ingin memberi dia paham. Apanya nggak punya masalah, gue sudah hilang berkali-kali sama lu, agar menjauhi Bang Doni, kenapa lu tidak mendengarkannya, lalu tadi lebih parahnya lu bergandengan tangan sama dia. Amuk Putri. Hih. Tutup Lermon, dari kapan gue dekat-dekat sana abang-abang lu itu, apa tadi? Gandengan. Cih, kalau iya kenapa, masalah sama lu, dan yang harus lu tahu ya, bukan gue yang megang tangan om itu, tapi dia yang megang tangan gue, dan gak mau lepasin tangan gue, terus masalahnya sama lu apa? Emang lu siapanya dia? Saudara bukan, pacar bukan, bini pun bukan, hanya sekedar teman abang lu, kenapa lu yang ngatur-ngatur, dasar manusia aneh. Cibir Bintang dengan kata-kata menohok, membuat Putri tidak bisa berkata-kata, baru kali ini Bintang melawannya seperti ini. Lu, kesal Putri. Apa? Sahut Bintang dengan membulatkan matanya. 1. Putri tidak bisa berkata-kata lagi, dia meninggalkan Bintang dengan perasaan kesal, lalu berjalan dengan menghentak-hentakan kaki ke lantai. Dasar perempuan aneh, selalu sok cantik, sok iya, sok lebih dari orang lain, dia lupa kali ya, di atas langit masih ada langit. Gerutu Bintang menatap jengkel ke arah Putri. Nah, gini dong, sesekali harus dikasih paham anak manja itu. Ucap Naila dan Taraf menepuk bahu Bintang. Astaga, kalian bikin kaget aja, ujar Bintang terlonjak kaget. Hehe. Sorry. Kekeh kedua temanya itu. Ada apa lagi dengan anak manja itu? Seru Taraf. Biasalah, ngelarang-larang gue dekat sama teman abangnya, yang suka makan ketoprak di warung nyokap gue, dan 50. Yang parahnya lagi dia tadi ngeliat gue digandeng tuh sama si Om, dia ngamuk, jujur Bintang. 1. Cowok tanpa dan waktu itu.
Pekik kedua temannya. Angguk Bintang tak bersemangat, bagaimana tidak, dia lepas dari cowok itu karena Bintang terpaksa menyetujui syarat dari laki-laki aneh itu, harus manggil mas, nggak boleh menghindar kalau melihat Doni. OMG. Pepet teruslah Bin, gue ikhlas lu sama dia mah, udah ganteng kaya raya pula. Pekik Naila. Hayo. Lah gas keun, gue setuju kalau lu pacaran sama tuh cowok, nikah sekalian juga nggak apa-apa, rela kita mah rela, ternan kita tamat sekolah langsung jadi istri konglomerat. Ujar Taraf tepuk-tepuk tangan. Bintang hanya memutar mata malas mendengar ocehan teman-temannya itu. Dasar teman gak ada akhlak. Omel Bintang meninggalkan kedua temannya yang masih bersorak-sorak gak jelas. Hai, Bin, kenapa kita ditinggal sih? Pekik Naila berlari menyusul Bintang. Sementara itu, Doni tidak berhenti bersiul-siul dengan wajah berseri, karena sudah bisa mendapatkan gadis pujaan hatinya, walau perjuangannya masih panjang. Itu tidak masalah, yang penting selangkah dia sudah lebih maju, kalau tidak nekat mendekati gadis pujaannya itu, tidak akan ada kesempatan baginya, karena Bintang terus saja menghindar darinya, membuat Doni hampir frustasi. Agar bisa selalu dekat dengan pujaan hatinya itu, Doni harus mengancam wanita cantik itu terlebih dahulu. Doni merogoh saku celananya, untuk mengambil HP dari sana, lalu Doni menyalakan HP-nya, dan langsung terpampang nyata foto Bintang yang dijadikan wallpaper oleh Doni. Kamu harus jadi milik saya Bintang, apapun caranya kamu akan saya jadikan milik saya seutuhnya. Gumam Doni mengusap sayang pipi Bintang di wallpaper HP-nya itu. Dasar sinting, HP doang diusap-usap, yang diusap tuh cewek. Cibir Dion yang masuk ke ruangan Doni itu. Cek, kebiasaan lu bang, mengganggu saja. Kesal Doni. Dion hanya acuh saja. Gue kesini, mau minta lu buat cari orang yang kompeten dan jujur untuk menghandle kerjaan. Ujar Dion tanpa basa-basi. Lah, tumben. Kekeh Doni, biasanya abangnya itu malas sekali menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Lalu ini apa? Gue mungkin akan jarang ke perusahaan, sebab sebentar lagi si kembar sudah mulai masuk sekolah, gue bakal sibuk antar jemput si kembar. Sahut Dion. Lah, kan bisa cari sopir buat antar jemput si kembar, sahut Doni. Gue hanya ingin selalu bisa ada di setiap kegiatan anak-anak gue, ini adalah kesempatan yang luar biasa buat gue. Gue nggak mau kehilangan momen ini, karena gue sudah pernah kehilangan momen penting dalam hidup si kembar, dan sekarang gue juga nggak ingin kehilangan momen itu. Tutur Dion sendu. D51. Doni mengangguk tanda mengerti, dia sangat senang abangnya sudah sadar, dan tidak bodoh lagi. Baiklah, nanti gue sama Leo akan mencari dan menyeleksi orang untuk lu. Ujar Doni. 1. Ya sudah, kalau gitu ke tinggal, takut anak-anak sama istri gue kelamaan nungguin gue. Ujar Dion beranjak dari ruangan Doni itu. Semoga lu bahagia selalu, bang, dan jangan sampai berbuat bodoh lagi. Gumam Doni menatap punggung sang abang yang mulai menghilang di balik pintu. 52. Anak-anak Dedi sudah rapi. Ujar Dion melihat kedua anak-anaknya yang sudah rapi memakai seragam sekolah. Sudah dong, kami kan hari pertama kami masuk sekolah, dan diantar sama Dedi dan Momi. Semangat Alexa yang diangguki oleh Axel. Dion tersenyum hangat menatap kedua buah hatinya itu, sungguh dia sangat bahagia saat ini, tidak menyangka dia sudah mempunyai anak sebesar ini. Kalian bahagia? Tanya Dion. Tentu saja kami sangat bahagia, karena hari ini kami diantar orang tahu lengkap, kami tidak perlu lagi bersedih, karena kami sekarang punya Dedi, kami juga bisa seperti teman-teman lainnya yang diantar sama dadinya. Semangat Alexa. Ucapan sang anak mampu mencubit hati Dion,
perasaan menyesal kembali terlihat di wajahnya. Maaf Dedi, aku tidak bermaksud membuat Dedi sedih. Ucap Alexa lirih. Tidak nak, kamu tidak salah. Ujar Dion mengelus sayang pipi sang anak. Ayo sayang, kita sarapan dulu, nanti kalian terlambat. Ujar Arumi mengalihkan perhatian suami dan anak-anaknya yang terlihat melau itu. Dia tidak ingin di pagi yang cerah dan si kembar mulai memasuki hari yang baru disambut dengan kesedihan. Arumi tidak mau itu. Ayo, kita sarapan dulu, lalu berangkat ke sekolah. Ujar Dion merangkul kedua buah hatinya. Kalian mau sarapan pakai apa? Tanya Arumi. Mau nasi goreng aja mom. Pinta Alexa. Sama mom. Sahut Axel. Arumi melayani anak-anaknya dengan telaten, itu tidak luput dari perhatian Dion dan kedua orang tua Dion. Mereka tersenyum melihat bagaimana Arumi melayani anak kembarnya, walau dia seorang wanita karir, tapi Arumi tidak pernah melupakan kewajibannya untuk kedua anaknya, bahkan yang memasak sarapan pagi adalah Arumi sendiri. Sungguh beruntungnya Dion mendapatkan Arumi sebagai istri. Mas mau sarapan pakai apa? Tanya Arumi saat melihat sang suami belum juga mengambil apapun, bahkan piringnya masih kosong. Samain sama anak-anak saja sayang. Pinta Dion. Arumi mengangguk, dan mengambilkan nasi goreng, ditambah telur mata sapi, acar dan kerupuk di piring Dion. Terima kasih sayang, ucap Dion tersenyum lembut. Arumi hanya mengangguk dan tersenyum tipis. 53. Sungguh pemandangan yang sangat menyejukkan hati. Tuan Aditya dan Nyonya Lia bersyukur dengan kepulangan Arumi beserta anak-anak kembarannya, membuat rumah mereka kembali hangat dan ceria. Nenek, kakek. Kami berangkat sekolah dulu ya, ujar si kembar, lalu menyalami nenek dan kakeknya dengan taksim satu persatu. Lia sayang, baik-baik di sekolah ya, kalau ada yang nakal kasih tahu nenek. Ujar Nyonya Lia. Baik nek. Sahut si kembar kompak. Mapa, kami antar anak-anak dulu ya. Ujar Arumi. Lia, sayang. Hati-hati. Nyonya Lia langsung cipika-cipiki dengan menantu kesayangannya itu. Beberapa waktu berlalu, mereka sudah sampai di depan sekolah si kembar. Dion sengaja membawa mobil sendiri. Semenjak kepulangan Arumi dan anak-anaknya, Dion memang tidak pernah lagi memakai jasa sopir. Dia ingin bersama dengan keluarga kecilnya, tanpa ada orang lain. Nah sudah sampai. Ujar Dion. Alexa ingin membuka pintu, namun langsung dilarang oleh Dion. Jangan dibuka sayang, biar Dedi yang bukan pintunya. Ujar Dion. Terima kasih Dedi, ucap kedua anak kembar itu. Sungguh mereka sangat bahagia dengan keadaan seperti ini. Momen pertama diantar ayah mereka ke sekolah, senyum di bibir anak kembar itu tidak pernah surut, karena keinginan mereka sudah tercapai. Hati-hati ya nak, jangan nakal, belajar yang benar, dengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Ujar Arumi. Baik Momi, serempak si kembar. Adeknya dijaga ya bang, ucap Dion dengan lembut ke arah sang putra. Siap Dedi. Angguk Axel, tanpa diminta sang ayah sudah pasti Axel akan selalu menjaga sang adik. Sayang, kamu yakin berhenti bekerja? Tanya Dion kepada sang istri. Kenapa? Mas nggak masalah kok kalau kamu bekerja, Mas tahu ini impian kamu sejak dulu, Mas nggak ingin membuat kamu kembali terkekang, sayang. Ujar Dion. Jujur tidak masalah bagi Dion kalau Arumi bekerja. Sudah saatnya aku berhenti Mas, apalagi sekarang sudah ada Mas yang menafkahi kami, lalu untuk apa lagi aku bekerja? Kekeh Arumi. Dion pun ikut terkekeh. Dion mengecup sayang punggung tangan sang istri. Tentu saja Mas akan bertanggung jawab kepadaku dan anak-anak, atau aku akan mencari laki-laki lain untuk membiayai hidupku. Goda Arumi. Apa kamu bilang? Geran Dion langsung menarik sareng istri naik ke atas pangkuannya.
54. Au. Pekik Aruni terkejut dengan kelakuan suaminya itu. Mas, malu ih, banyak orang di luar. Protes Arumi, karena mereka masih berada di lingkungan sekolah. Biarkan saja, Mas tidak peduli. Dion acuh, tangannya sudah menyusup ke dalam baju sang istri dan meraba melon montok sang istri. Dia tidak terlalu takut, karena kaca mobil mereka sangat gelap, jadi tidak akan terlihat dari luar. Astaga, masih. Gak enak ketahuan orang, omel Arumi menepuk tangan sang suami yang berada di balik bajunya. Mas mau sayang. Lirih Dion dengan mata berkabut. Arumi langsung melotot tidak percaya, bisa-bisanya sang suami meminta jatah preman di sekolahan si kembar. Kalau ketahuan bisa viral mereka ini, menyesal sudah Arumi mencandai sang suami kalau ujung-ujungnya, harus kasih jatah preman. Mana tempatnya di depan umum pula, Arumi hanya bisa merutuki kebodohannya, telah membangunkan macan tidur. Tapi ini di sekolah loh, Mas. Rengek Arumi frustasi. Kalau nggak di sekolah boleh? Tanya Dion. Boleh. Jawab Arumi tanpa pikir panjang. Baiklah, kalau gitu kita ke hotel, di seberang ada hotel. Putus Dion menurunkan Arumi dari pangkuannya, lalu menjalankan mobil menuju hotel yang berada di seberang sekolah di Kerembar. Arumi hanya bisa merutuki dirinya, bisa-bisanya tujuannya hanya mau nganter anak ke sekolah malah berakhir di dalam kamar hotel bersama sang suami. Anak-anak sekolah, kita juga mau mengerjakan PR sayang. Kekeh Dion meraba-raba paha sang istri. PR apa? Heran Arumi. Bikin adek buat si kembar. Kekeh Dion tanpa dosa. Arumi hanya bisa menepuk dahinya, sungguh kelakuan suaminya benar-benar sangat absurd. 55. Sayang, terima kasih ya, kamu sudah kembali sama Mas. Terima kasih sudah melahirkan dan merawat anak Mas dengan sangat baik. Maafin Mas yang telah menorehkan luka yang sangat dalam di hatimu. Gumam Dion dengan mata berkaca-kaca, mereka masih berada di dalam kamar hotel di bawah selimut tanpa sehelai benang pun yang menutupinya. Setelah percintaan panas mereka, Dion menatap sang yang sedang tertidur pulas setelah dia gempur beberapa ronde. Sungguh rasa sesal tuh masih saja menggelayuti hatinya, andai bukan Arumi istri, sudah pasti anak-anak mereka tidak akan ada di dunia ini, karena terlalu sakit hati dan memilih menggugurkan buah hati mereka. Namun tidak dengan Arumi, wanita cantik itu malah melahirkan dan membesarkannya seorang diri, tanpa didampingi suami dan keluarganya, bahkan Arumi rela bekerja siang malam demi kebutuhan sang anak. Dengan kerendahan hati Arumi dia bisa memaafkan Dion, dan kembali kepadanya tanpa ragu demi kebahagiaan anak-anak mereka. Dan kini pun Arumi rela meninggalkan karirnya demi mengurus anak-anak mereka. Sungguh Dion laki-laki yang sangat beruntung, mendapatkan istri seorang Arumi. Tak henti-hentinya Dion mengecup puncak kepala sang istri, dia meluapkan rasa syukur, dan rasa sayangnya kepada ibu dari anak-anaknya itu. Mas janji sayang, Mas akan membahagiakan kamu dan anak-anak, kita akan hidup bahagia selamanya. Gumam Dion. Masa? Nanti ketemu sana kutil gajah, Mas oleng lagi. Sahut Arumi dengan suara serak bangun tidurnya. Dion terkekeh mendengar sang istri menyebut Diana kutil gajah. Nama orang udah cantik-cantik, malah diganti. Kekeh Dion. Arumi mencibikan bibirnya karena sang suami membela Diana. Iya, ayang DLANA, puas. Ketus Arumi sengaja mengeja nama Diana. Dion kembali tertawa melihat tingkah sang istri yang langsung ngambek itu. Bagusan dikasih Narma Gayung Lopez sayang, soalnya dia merasa paling dicintai banyak laki-laki kekeh Dion. Kini Arumi yang dibuat terpingkal mendengar ucapan sang suami. Astaga Mas, kamu kebanyakan nonton tok-tok ya, tahu-taunya istilah begituan. Kekeh Arumi. Enggak lah, mana ada,
Cuma Mas sering aja dengar anak-anak ngebahas gayung lope di perusahaan, jadi Mas ikut-ikutanlah. Bela Dion. Arumi tidak bisa berhenti menahan tawanya. Udah ah Mas, capek aku. Lepasin pelukannya, aku mau mandi. Ujar Arumi mencoba lepas dari pelukan sang suami. 56. Sekali lagi ya di kamar mandi. Ucap Dion memelas. Gak ada ya Mas, capek aku. Pekik Arumi berlari ke dalam kamar mandi dengan tubuh toplesnya. Dion hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sang istri, dan juga pening menahan sesuatu yang ingin masuk kandang, saat melihat tubuh toples sang istri. Astaga, boy. Sabar napa, mentang-mentang baru buka puasa selama 8 tahunan, kamu malah nggak ada kenyang-kenyangnya, kasihan dong istri gue. Keluh Dion mengelus belut listriknya yang sudah berdiri tegak. Mas, buru mandi, sebentar lagi anak-anak pulang loh. Tegur Arumi yang sudah keluar dari dalam kamar mandi dengan memakai kimono dan handuk digulung di atas kepalanya. Terlihat wajah cantik nan segar tanpa polesan sedikit pun, sungguh ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Baiklah sayang, Mas mandi dulu, itu ada pakaian untuk kamu di paper bag. Ujar Dion menunjuk paper bag di atas kasur. Dion sengaja menyuruh orang untuk membawakan pakaian ganti untuk mereka berdua. Makasih Mas. Sahut Arumi senang, karena baju yang dia pakai tadi memang sudah kusut ulah sang suami, dan dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari kedua anak-anaknya yang cerewet itu. Saat Arumi mengambil pakaian, di dalam paper bag, dahinya berkerut, karena memegang kotak kecil dari dalam papernya. Apa ini? Gumam Arumi, karena merasa janggal dengan kotak itu. Tanpa pikir panjang, Arumi langsung mengeluarkan kotak itu. Ini mah kotak perhiasan, apa Mas Dion membeli ini juga? Atau salah kirim? Gumam Arumi yang kepo langsung membuka kotak perhiasan itu. Mulut Arumi langsung terbuka lebar, menatap isi kotak perhiasan itu. Oh, astaga, ini pasti sangat mahal, gumam Arumi melihat cincin berlian yang ditaburi mutiara kecil-kecil dan membuat cincin itu semakin mewah. Kenapa belum ganti baju Bisik Dion dari belakang laki-laki tampan itu rupanya sudah selesai mandi. Mas. Ujar Arumi terjingkat kaget. Ngagetin aja. Gerutu Arumi menepuk pelan dada sang suami. Sayang aja yang melamun, masa Mas berdiri di sini dari tadi nggak kelihatan. Elak Dion. Mas, kayaknya orang suruhan Mas salah kirim deh. Ujar Arumi. Salah kirim gimana? Ini kan memang pesanan Mas. Sahut Dion bukan tidak tahu apa yang dipikirkan sang istri. Tapi ini ada kotak perhiasan di dalamnya, dan aku tadi membukanya, itu kayaknya sangat mahal. Tutur Arumi. Kamu suka nggak? Tanya Dion lagi. Ya sukalah, namanya juga perempuan, sudah jelas suka sama perhiasan. Santai Arumi. Alhamdulillah. Kalau kamu suka. Santai Dion. 57. Ih. Kok alhamdulillah sih, kan ini punya orang. Kesal Arumi. Hai. Cantik, ini bukan punya orang lain sayang, tapi ini punya kamu yang sengaja Mas pesan sayang, sebagai ucapan tanda terima kasih dan maaf Mas sama kamu. Ujar Dion dengan lembut. Arumi sampai melotot tidak percaya, karena harga perhiasan itu sangatlah mahal, harganya ratusan juta lebih. Mas kenapa buang-buang uang untuk beli ini, pemborosan ini namanya. Celoteh wanita cantik itu. Membuat sang suami menjadi gemes sendiri melihatnya. Ini belum seberapa sayang, dengan apa yang sudah kamu korbankan untuk keluarga kita. Ujar Dion lembut, dia mengambil cincin berlian itu, lalu menyematkannya di jari manis sang istri. Cantik sekali. Puji Dion. Tentu saja, harganya saja sangat mahal. Sahut Arumi.
Dia terlihat cantik karena berada di jarimu. Ujar Dion. Heleh. Gombal. Keke Arumi dengan pipi merona merah mendengar gombalan sang suami. Dion terkekeh gemes melihat tingkah malu-malu sang istri. Sini biar mas pasang semua. Ucap Dion. Jangan mas, kesannya aku pamer loh. Tolak Arumi. Nggak sayang, mas sengaja pilihkan yang tidak terlalu mencolok tapi elegan dipakai sama kamu. Ujar Dion memasangkan kalung di leher sang istri, mau tidak mau Arumi pun menurutinya. Makasih mas. Ucap Arumi memeluk tubuh atletis suaminya itu. Sama-sama sayang. Sahut Dion membalas pelukan sang istri. 58. Dedi Momi. Pekik Alexa berlari menuju kedua orang tuanya, begitu juga dengan Axel melihat kerembarannya berlari dia pun ikut lari. Hati-hati sayang. Jangan lari, nanti kalian jatuh. Tegur Dion sedikit cemas melihat kedua anaknya berlari menyongsongnya. Hap. Dion langsung menangkap kedua anaknya dan langsung membawa ke dalam pelukannya. Hangat, itulah yang dirasakan oleh Dion, darahnya berdesir saat memeluk kedua buah hatinya. Kenapa berlari gemes Dion. Hehehe, maaf Dedi. Cengir Alexa dan Axel. Gimana hari pertama sekolahnya nak, lancar? Tanya Arumi lembut. Lancar mom, teman-temannya pada baik, missnya juga baik. Sahut Alexa berbinar menceritakan keseharian dia di sekolah dan menceritakan teman-teman baru mereka. Baguslah kalau kalian senang, ucap Arumi ikut tersenyum lembut. Baju Momi kok beda, baju Dedi juga. Tanya Axel yang memperhatikan pakalan orang tuanya yang berbeda dari tadi yang dipakai oleh kedua orang tuanya. Glek. Arumi bingung mau menjawab apa, anak laki-lakinya itu terlalu teliti dengan sesuatu hal. Ah. Tadi Dedi sama Momi lagi ada pertemuan, jadi kami ganti baju dulu, ujar Dion memberi alasan. Namun Alexa memicingkan matanya, melihat sesuatu di leher sang Momi. Tumben Momi pakai perhiasan, biasanya paling tidak suka memakai perhiasan. Ujar gadis manis itu. Oh, ini tadi Dedi yang belikan. Sahut Arumi jujur. Mata gadis itu langsung menatap tajam ke arah sang Dedi. Kok adek lihat Dedi kayak gitu? Kaget Dion. Dedi cuma beliin buat Momi, akunya nggak dibeliin. Ujar anak itu dengan tatap kesalnya bibirnya sudah memajukan bibirnya bertanda dia sedang marah. Oh. Astaga, anak ini, kenapa jadi irian begini? Gumam Dion, beruntungnya tadi dia juga memesan perhiasan untuk sang anak, kalau tidak, pastilah anaknya itu akan semakin murka kepadanya. Tentu saja Dedi juga beliin anak gadis Dedi, masa enggak sih, dan itu bukan hanya adek, tapi abang juga. Ujar Dion agar anak laki-lakinya itu ikut marah kepadanya. 59. Abang nggak mau dat, masa abang ikutan pakai perhiasan, emang abang cowok apaan? Protes Axel tidak terima. Dion terkekeh mendengar jawaban sang anak. Tentu saja abang tidak akan memakai perhiasan yang sama dengan Momi dan adek, tapi Dedi punya sesuatu untuk abang. Sahut Axel. Serius. Pekik anak itu berbinar. Angguk Dion. Mana dat, abang mau lihat. Ucap Axel tidak sabaran. Lihat dat, adek juga mau perhiasan kayak Momi, pinta gadis Kale itu tidak mau kalah. Ya sudah, kita ke mobil dulu, hadiahnya ada di dalam mobil. Ujar Dion membawa kedua anaknya. Wah. Ini cantik sekali dat. Pekik Alexa bersorak bahagia mendapatkan satu set perhiasan yang ada bandul Hello Kitty. Adek suka? Tanya Dion yang sebenarnya tidak perlu lagi dia pertanyakan, karena sudah melihat dari reaksi sang anak, tapi bibirnya tetap gatal ingin bertanya. Suka sekali malah.
Girang Alexa langsung meloncat ke dalam pelukan sang Dedi. "Makasih Dedi, adek makin sayang sama Dedi," ujar gadis itu memeluk Dion, dan tidak lupa dia mengecup kedua pipi sang ayah. Kecupan sang putri membuat hati Dion bagai disiram air es, sungguh ini kebahagiaan yang tidak bisa dia tukar dengan apapun. Tak kalah dengan Alexa, Axel pun begitu bahagia mendapat jam tangan yang samaan dengan sang Dedi. "Yeay! Aku dapat jam tangan samaan sama Dedi." Sorak Benol Cah itu terus saja memperhatikan jam tangannya. Sungguh melihat anak-anaknya begitu bahagia mendapatkan hadiah darinya membuat Dion ikut bahagia, karena bisa membuat anak-anaknya senang. Arumi pun ikut bahagia melihat kebahagiaan kedua anak-anaknya, keputusan yang dia ambil sudah tepat, mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya dan bersyukurnya sang suami pun sudah sangat berubah sangat-sangat jauh dari dahulu kala, lebih mementingkan keluarga kecil mereka dari apapun itu. "Ya udah, mau langsung pulang, atau mau mampir kemana dulu?" tanya Dion kepada kedua buah hatinya. "Langsung pulang aja Dat, tapi nanti mampir beli es krim dulu ya," pinta Alexa. "Boy, kamu mau mampir kemana nak?" tanya Dion, karena Axel hanya diam saja. "Kutin adek aja Dat, dia tidak mungkin hanya akan mampir ke satu tempat saja," ujar Axel santai. Dion hanya geleng-geleng kepala, melihat tingkah sang anak yang selalu mengikuti kemauan sang adik kembarnya. 60. Dion melajukan mobilnya menuju sebuah kedai es krim. Di sana tidak hanya menjual es krim, ada juga burger dan makanan lainnya. Benar saja tebakan Axel, adiknya tidak hanya membeli es krim, semua apa yang dia lihat diminta. "Nak, kamu yakin akan memakan semuanya?" tanya Dion tak habis pikir dengan kelakuan anaknya itu. "Kan ada abang yang ikut makan nantinya," santai Alexa. Axel hanya memutar matanya malas, selalu saja dirinya yang akan menjadi sasaran sang adik. "Gak boleh gitu sayang, abang kan juga ingin makanan kesukaan dia, masa semua yang kami pilih abang juga ikut makan? Kalau abang tidak suka bagaimana, kan kasihan abang memaksa diri memakan apa yang tidak dia suka." Tutur Dion lembut agar sang putri mengerti dengan yang dia ucapkan dan juga tidak merembuat sang putri sakit hati. Alexa menatap sang abang yang juga menatap ke arahnya. "Maaf ya bang, adek selalu egois," ujar Alexa dengan perasaan bersalah. "Tidak apa-apa, asal kamu senang," balas Axel. Alexa menggelengkan kepalanya. "Adek mau es krim dan burger saja, abang boleh pilih apa yang abang suka, kalau hanya es krim dan burger, ini bisa adek abisin sendiri," ujar Alexa. "Kamu yakin, nggak mau yang lain?" tanya Axel menatap manik mata sang adik, mencari kebohongan di sana, namun tidak Axel temukan. Dia tidak mengapa memakan sisa makanan sang adik asal adiknya senang, toh yang dia makan bukan makanan sisa, tapi berdua dengan sang adik. "Tidak, ini saja," ujar Alexa menggeleng dengan mantap. "Baiklah, abang akan pesan ayam crispy sama kentang goreng dan jus mangga," ucap Axel melihat raut wajah sang adik. Tentu saja mendengar itu membuat Alexa meneguk ludahnya dengan kasar. Axel terkekeh melihat perubahan raut wajah sang adik, dia tahu adiknya tukang makan, dan dia sengaja memesan makanan kesukaan sang adik, ralat semua makanan Alexa suka. Dion hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anak-anaknya itu. Arumi yang sudah paham watak anaknya hanya bisa tersenyum, karena Axel sangat menyayangi adiknya, dan dia tidak akan pernah memaksakan keinginannya sendiri, dia lebih mendahulukan sang adik dari dulu. "Nanti kita makan bareng-bareng," ucap Axel. "Serius?" tanya Alexa penuh binar. "Tentu saja," ucap Axel. "Abang yang terbaik," ujar Alexa memeluk kembarannya. 61. Dion hanya bisa menghela nafas berat, ternyata anak laki-lakinya selalu mengalah terhadap sang adik,
apapun yang membuat Alexa senang, Axel akan melakukan itu tanpa disuruh. 62. Ada apa Anda ingin bertemu dengan saya? Tanya Arumi kepada seseorang yang ingin bertemu dengan Arumi. Silahkan duduk dulu Mbak. Ujar orang itu. Terpaksa Arumi mengikuti ucapan orang itu. Mbak mau pesan apa? Tanya orang itu. Jus mangga saja. Ujar Arumi menghargai orang itu. Setelah memesan pesanan Arumi, wanita itu kembali duduk berhadapan dengan Arumi. Terjadi keheningan untuk beberapa saat. Apa Anda memang perlu dengan saya, Selena? Anda diam, saya masih banyak pekerjaan. Tegas Arumi yang malas bertele-tele. Sebelum berbicara dengan Arumi, Wulan berdeham untuk menghilangkan rasa groginya. Begini Mbak, saya juga ingin langsung pada intinya saja. Ujar Wulan gugup, ada keresahan terlihat di matanya. Arumi hanya diam dan mengangguk menatap Wulan. Bisakah Mbak meninggalkan suami Mbak? Gugup Wulan. 2. Dek. Arumi sedikit kaget dengan kelancangan Wulan tersebut, namun mertuanya sudah mewanti-wanti Arumi sebelumnya, siapa Wulan itu. Arumi berusaha tetap tenang, tidak memperlihatkan raut kaget di wajahnya. Kenapa saya harus meninggalkan suami saya? Tanya Arumi santai. Wulan sedikit takut melihat wajah tenang Arumi itu, dia tidak bisa membaca raut wajah Arumi sama sekali. Karena saya menyukai suami Mbak. Terang Wulan. Arumi hanya tersenyum mendengar ucapan Wulan itu, ternyata ada yang lebih gila lagi dari Diana, namun Arumi santai saja, jauh dari kegilaan Wulan ini sudah dia hadapi, apalagi Wulan tidak dekat dengan Dion sama sekali, bahkan Dion sendiri tidak kenal dengan wanita itu. Apakah suami saya kenal dengan Anda, atau sangat akrab dengan Anda, maka dari itu Anda percaya diri ingin saya meninggalkan suami saya? Tanya Arumi tajam. Duar. Wulan lupa kalau dia tidak pernah bertemu sekalipun dengan Dion, pernah datang ke perusahaan Dion, namun Dion tidak menemuinya, kedatangan Wulan hanya sia-sia. 63. Kenapa diam? Tanya Arumi. Mbak, walau saya belum pernah bertemu dengan Mas Dion, tapi saya yakin Mas Dion akan menerima saya, karena orang tua kami berteman baik. Sahut Wulan. Arumi hanya terkekeh mendengar ucapan ngawur Wulan itu, bagaimana bisa ada wanita segila ini? Anda terlalu percaya diri Nona, apa di luar sana sudah kekurangan laki-laki lajang, sehingga Anda ingin merebut suami wanita lain? Kekeh Arumi. Tolonglah, Mbak, mama saya sedang sakit, dia menginginkan saya menikah dengan Mas Dio, Anda sebagai wanita baik-baik pasti mengerti tentang ini, tolonglah mengalah untuk kesembuhan mama saya. Melas Wulan agar Arumi luluh melihatnya. Bukannya luluh Arumi, malah tertawa lucu dan geleng-geleng kepala. Apa pekerjaan Anda? Tanya Arumi. Saya dokter di rumah sakit Wijaya. Jujur Wulan dengan bangga, karena yang dia tahu Arumi hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tentu saja dengan titel yang dia punya Arumi pasti minder dengan dirinya. Oh. Arumi mengangguk-anggukan kepalanya. Oh. Heran Wulan. Anda menginginkan suami saya, atau menginginkan harta suami saya, Anda pasti tahu kalau rumah sakit Wijaya itu rumah sakit keluarga ibu mertua saya. Ujar Arumi. DGG. Wulan jadi salah tingkah dengan ucapan Arumi itu. Mbak, kamu jangan kurang ajar menuduh saya seperti itu. Marah Wulan. Saya tidak menuduh, saya hanya bertanya, kenapa Anda marah? Santai Arumi. Sama aja, pokoknya saya ingin Anda bercerai sama suami Anda, tolong tinggalkan suami Anda. Tekan Wulan yang memperlihatkan sifat aslinya. Siapa kamu yang menginginkan istri saya meninggalkan saya? Tanya seseorang yang sudah berdiri di samping Arumi dengan tatapan dinginnya. DGG.
Wulan pucat pasi melihat laki-laki tampan yang menatapnya dengan tatapan dingin nan menusuk itu. Dia tidak tahu Claudion akan datang juga ke sini. Dia hanya ingin Arumi seorang yang menemuinya. Kalau masalah Dion, dia akan mendekatinya secara perlahan setelah Arumi pergi. Namun belum terjadi itu semua. Dion sudah hadir di hadapannya. "Sayang, kenapa ke sini? Kan aku sudah bilang gak usah ikut campur. Aku bisa menyelesaikannya sendiri," ujar Arumi dengan lembut. 64. Kamu terlalu lama, sayang. Untuk mengusir satu hama itu, Mas sudah bosan menunggumu di mobil. Keluh Dion mengusap sayang puncak kepala Arumi. Melihat perlakuan Dion kepada Arumi itu membuat Wulan mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia tidak suka melihat itu semua, bahkan Dion menatap Arumi dengan tatapan penuh cinta. "Kau, apa maksud kau menyuruh istri saya meninggalkan saya?" Tajam Dion menatap Wulan dengan tatapan sinisnya. Itu Mas." Ucapan Wulan terpotong karena Dion menyela ucapannya. "Jangan panggil saya dengan Mas dengan mulut kotormu itu, panggil saya Tuan. Jika sekali saya dipanggil Mas sama wanita tidak tahu diri seperti kau ini," sarkas Dion. Sungguh Wulan merasa terhina mendengar ucapan Dion itu, matanya berkaca-kaca dan memerah menatap ke arah Dion. "1. Apa salahnya saya memanggil Anda dengan sebutan Mas? Ingat Mas, kita pernah dijodohkan oleh mamanya Mas, sebelum dia kembali. Tapi wanita ini kembali dan menggagalkan perjodohan kita," sahut Wulan dengan berani. "Brak. Jangan bicara sembarangan ke wanita murahan, istriku punya nama, dan yang perlu kau tahu, saya tidak pernah menerima perjodohan tol itu dari dulu. Dan satu hal yang perlu kau tahu, yang memaksa perjodohan itu mama kau sendiri, bukan orang tuaku. Dasar manusia matre, mau kaya, tapi dengan cara instan," maki Dion. DGG. Sungguh Wulan sangat malu saat ini karena banyak mata yang menatapnya dengan tatapan jijik. 1. Saya ingatkan sama kamu, jangan pernah ganggu keluarga saya lagi, kalau tidak mau karir dan keluargamu hancur, ancam Dion. "Tapi aku nggak terima diginiin, keluargamu PHP Mas, mama mau sudah berjanji akan menjadikan aku istrimu. Aku nggak apa-apa jadi istri keduamu Mas, asal kamu mau menikah denganku, kamu juga bisa bangga di hadapan orang-orang, karena aku mempunyai titel dan dokter terbaik di rumah sakit Wijaya, tidak seperti istrimu itu yang hanya ibu rumah tangga biasa," ucap Wulan yang kepalang malu. Lebih baik dia mengungkapkan keinginannya. "Dasar sinting, keknya wanita penjajah tubuh di luar sana masih terhormat dari kau," maki Dion. Tentu saja menyakiti perasaan Wulan, namun Dion tidak peduli. Wanita ini memang harus dikasih paham. Ternyata wajahnya saja yang terlihat lemah lembut, tapi hatinya iblis dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. "Hei, dokter gadungan, asal lu tahu, istri gue ini bukan hanya ibu rumah tangga biasa, tapi dia adalah pemilik perusahaan Al Group yang bapakmu bekerja di sana. Nona tidak tahu diri, tanpa gaji dari istriku, kau tidak akan menjadi dokter seperti ini," sinis Dion mengungkapkan siapa Arumi. 2. Duar. Makin kagetlah Wulan mendengar fakta yang dia dengar, sungguh Wulan tidak tahu mau bicara apa lagi. "Sudah sayang, kita tinggalkan saja sampah ini, lama-lama bikin darah tinggi." Dion menarik lembut tangan sang istri. 65. Dan membawanya pergi dari kafe itu. 66. Gimana? Apa kamu bisa membuat wanita murahan itu pergi dari Dion? Todong Nyonya Ningsih saat Wulan pulang. Wulan menggelengkan kepala lemah, wanita itu sungguh tidak bertenaga saat ini. "Loh, kok enggak sih? Seharusnya kamu bisa membuat wanita itu tersingkir dari hidup Dion, karena dia hanya sampah yang nggak bisa apa-apa, nggak kayak kamu seorang dokter hebat. Pasti keluarga Erlangga itu semakin bangga, karena mempunyai menantu seorang dokter hebat, bukan seperti menantunya yang sekarang ini, sangat kampungan dan hobi kabur-kaburan.
apa yang bisa didapat dari wanita miskin itu. Hina Nyonya Ningsih menggebu-gebu. Stop Ma, jangan banyak bicara dulu, aku masih pusing dan gak mau berdebat saat ini. Mohon Wulan dengan suara lemah, sungguh dia tidak ada tenaga untuk berdebat dengan mamanya itu saat ini. Tenaganya benar-benar habis setelah mendengar fakta siapa Arumi sebenarnya. Hih, kamu ini dikasih tahu malah gitu, makanya susah untuk menaklukkan Dion, bahkan untuk menyingkirkan wanita kampungan itu kamu nggak bisa. Cerocos Nyonya Ningsih kesal, lalu menghentakkan kaki menjauh dari anaknya itu. Sungguh dia sangat kesal kepada anaknya itu karena tidak bisa menyingkirkan Arumi. Kamu ngapain tidur di sini, Nak? Bukannya di dalam kamar. Tegur Tuan Darmawan kepada Wulan. Papa sudah pulang. Sahut Wulan mendudukan dirinya. Baru pulang, sahut Tuan Darmawan yang juga ikut duduk di sofa berseberangan dengan sang anak. Pa, apa Papa sudah pernah bertemu dengan pemimpin perusahaan tempat Papa bekerja? Tanya Wulan, dia memang sengaja menunggu sang papa karena penasaran tentang pemimpin perusahaan Al Group. Belum sama sekali, semenjak Tuan Narendra meninggal, kursi kepemimpinan diambil alih oleh cucunya, hanya saja cucunya belum pernah sama sekali datang ke perusahaan. Ujar Tuan Darmawan santai. Kalau pemimpinnya belum pernah datang ke perusahaan, lalu siapa yang memimpin perusahaan itu? Penasaran Wulan. Tentu saja sama orang-orang kepercayaan Tuan Narendra, dan dipantau langsung oleh cucu menantu Tuan Narendra langsung. Ujar Tuan Darmawan, dia menatap sang putri dengan sedikit bingung, kenapa putrinya itu tiba-tiba menayangkan tempat dia bekerja. Tumben-tumbenan, kamu nanyain bos Papa? Tanya Tuan Darmawan. Enggak kok, cuma iseng aja. Elak Wulan, mana mau dia jujur, karena papanya dari awal sudah mewanti-wanti dirinya agar tidak merusak rumah tangga orang lain. Andai saja papanya tahu dia masih ingin merebut Dion dari Arumi, dan apesnya Arumi adalah pemimpin perusahaan tempat papanya bekerja, sudah pasti papanya akan sangat murka kepadanya, gitu-gitu Wulan juga takut kepada sang papa. Dasar aneh, kamu. Sahut Tuan Darmawan geleng-geleng kepala. Ya udah Pa, Wulan mau ke kamar dulu. Izin Wulan. Ya udah sana, Papa juga mau ke kamar, Papa juga gerah ingin mandi. Sahut Tuan Darmawan juga ikut berdiri. 67. Semoga saja kamu nggak aneh-aneh seperti mamamu itu Nak, jangan sampai kamu mengikuti sifat mamamu. Gumam Tuan Darmawan yang khawatir akan anak perempuannya itu. Mas, panggil Arumi. Sahut Dion yang masih fokus mengemudi mobil. Kamu kok bilang aku pemimpin perusahaan Al, kamu ini aneh-aneh saja. Ujar Arumi tidak habis pikir dengan suaminya itu, bisa-bisanya dia bilang dia adalah pemimpin perusahaan Al. Arumi tahu perusahaan itu adalah perusahaan peninggalan almarhum orang tuanya, namun karena bangkrut, perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan Erlangga, dan kini suaminya bilang dialah pemimpinnya, tidak masuk akal sekali. Dion mendengar ucapan sang istri, langsung meminggirkan mobilnya. Sayang, perusahaan itu memang benar kamu pemiliknya. Jujur Dion yang mana dia memang belum pernah membicarakan ini kepada sang istri, niat hati dia ingin memberi kejutan untuk istrinya saat nanti di ulang tahun Arumi beberapa hari lagi. Namun gara-gara sundel bolong tadi, terpaksa Dion mengungkapkan fakta itu, karena dia tidak ingin ada orang lain merendahkan istrinya. Loh, kan perusahaan itu sudah diakuisisi sana perusahaan Mas. Ujar Arumi. Dion tersenyum lembut, dan memegang tangan sang istri. Sebenarnya perusahaan itu tidak diakuisisi sama sekali sayang, hanya rumor belaka. Kamu tahu kan, saat kakek mulai sakit-sakitan, perusahaan sempat oleh dan orang-orang kepercayaan kakek mulai bermain curang, akhirnya membuat kakek makin drop, dan meminta Mas untuk mengambil alih perusahaan itu, hingga waktunya tiba,
kamu akan menduduki bangku pemimpin itu. Ujar Dion panjang lebar. Arumi menggelengkan kepala tidak percaya, matanya berkaca-kaca. Hai, kenapa menangis Tanya Dion lembut dan menghapus air mata di pipi sang istri dengan kedua ibu jarinya. Ini mimpi kan? Lirih Arumi yang tidak percaya. Kalau kamu merasa mimpi, coba Mas. Goda Dion. 1. Arumi langsung melotot kesal dengan kelakuan suaminya itu, suasana hari itu mendadak berubah kesal gara-gara Dion. Cek. Dasar otak mesum. Sungut Arumi memalingkan wajahnya menatap ke arah luar kaca mobil. Dion hanya terkekeh mendengar ocehan istri cantiknya itu, dia kembali melajukan mobil menuju rumah orang tuanya. Sayang, duduk sini. Pinta Dion saat mereka sudah sampai di rumah dan bahkan sudah mandi dan berganti pakaian. Ada apa Mas? Tanya Arumi, namun dia tetap menuruti perintah sang suami. Dion menarik tangan Arumi dan duduk di atas pangkuannya.